Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal tutorial 3 nomor 6. Soal nomor 6 lumayan panjang, oke. Ada sampai nomor F pertanyaannya, oke tidak masalah. Ini ada grafik teman-teman. Grafiknya anggap bagus gitu, meskipun agak bengkok dikit tapi nggak apa-apa. Jadi ini ada grafik percepatan, oke, percepatan sebuah partikel gitu ya terhadap posisinya teman-teman, oke. Biasanya kan percepatan terhadap waktu, oke tidak masalah. Sekarang kita disuguhkan dengan percepatan terhadap eh, posisinya x-nya, oke. Sumbu x ini sumbu x positif teman-teman, oke. Nah, diberikan partikel massa 2 kilo itu diberikan gaya FA teman-teman, dari 0 sampai 9 meter sini ya. Berapa kerja yang diberikan kepada partikel ketika mencapai x4, x7, x9? Oke, itu bagian pertamanya. Yang kedua, berapa kecepatan dan arah jalan partikel saat posisi 4, 7, dan 9? Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Oke, nomor 6 ya, A. Oke, bagian A. Oke. Nah, teman-teman, kerja itu berarti apa teman-teman? W sama dengan F dikali S. Nah, ini kasusnya sama dengan nomor 5, seperti nomor 5 ya, bahwa percepatannya berubah-ubah teman-teman. Sehingga saya bisa menuliskan bahwa F dikali X, nah nanti cos theta ya, cosnya sama searah F dan X-nya, jadi cos 0 1 ya. Jadi Fx saja, kemudian karena F-nya berubah-berubah, oke. A-nya berubah, F-nya juga berubah ya. F sama dengan M dikali A, oke. Nah, A-nya berubah, berubah, berubah. Nah, F-nya juga ikutan berubah, berubah. Oke, begitu. Berubah. Nah, berarti teman-teman integralkan aja integral F terhadap dx, karena berubahnya terhadap x kan. Oke. Nah, F-nya teman-teman buka. F itu apa? M dikali A dx, teman-teman. Oke, M-nya konstan, saya keluarin. Berarti M integral A dx, teman-teman. Nah, integral A dx batasnya dari berapa mintanya? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, oke teman-teman, lihat integral A sumbu Y terhadap X sumbu X. Teman-teman masih ingat nggak definisi integral? Nah, integral ini makna fisiknya apa? Kalau di dalam sebuah grafik, ini adalah luas teman-teman, luas di bawah kurvanya, luas di bawah kurva, atau luas grafiknya gitu teman-teman, luas grafiknya. Oke teman-teman, tinggal hitung aja, masanya adalah 2 kilo kan, 2 kilo dikali. Nah, dari 0 sampai 4 luasnya apa teman-teman? Ini adalah luas trapesium. Jadi luas trapesium teman-teman, trapesium. Oke. Nah, berarti teman-teman hitung aja luas trapesiumnya apa. Berarti sisi yang sejajar berarti 4 tambah berapa ini? Ini segini. 4 tambah 3 ya. Berarti 4 ditambah 3, oke, dikali tingginya berapa? AS-nya 6 ya. Oke, 6 P per 2 katanya, setengah kan. Oke. Jadi teman-teman hitung. Nah, ini coret nih 2 sama 2-nya. Oke. Jadi 7 tambah 7 kali 6 42. Nah, ini teman-teman jawabannya. Jadi jawabannya adalah W-nya saat dari 0 sampai 4 apa itu meter, 42 joule. Ini jawabannya teman-teman. Nah, oke, jadi untuk nomor A 42 joule teman-teman ya. Oke, lanjut ke nomor B. Dengan cara yang sama teman-teman. Jadi yang ini udah saya lewati ya. Jadi langsung saja W-nya adalah sama dengan M dikali langsung ke sini nih. Yaudah, sini aja nih, langsung sini. Integral f dx, oke, sama dengan M integral A dx. Nah, ini adalah luas grafik ya. Nah, ini adalah luas grafik. Luas grafiknya teman-teman. Nah, luas grafik dari mana ke mana? Dia inginnya posisi 7, berarti dari 0 sampai 7. Berarti ini dari 0 sampai 7. Oke. Berarti M-nya 2 dikali. Nah, teman-teman, 0 sampai 7. Nah, sampai sini berarti. Nah, ini grafiknya ada dua teman-teman, tipenya. Yang pertama tipe di atas sumbu X. Berarti ini adalah positif luasnya. Kenapa? Karena percepatan itu vektor. Berarti teman-teman, berarti dia mengenal positif dan negatif ya. Beda dengan misalkan kelajuan, berarti luasnya
hanya diambil yang positif saja, luas ya. Nah sekarang ini percepatan nanti ada positif dan negatif. Jadi luasnya di sini adalah negatif teman-teman. Oke, yang sini kita hitung berarti ada dua luas. Luas yang satu ya, yang atas ditambah luas 2. Oke, luas yang satu yang mana? Nah yang ini yang positif, luas 1. Berarti 0 sampai 5. Nah berarti yang ini 2 kali luas 1 dari berapa? Dari 0 sampai 5. Nah ditambah luas 2 dari berapa teman-teman? Dari sini 5 sampai 7. 5 sampai 7. Nah maksudnya ini posisi ya, X nya gitu. Oke teman-teman, hitung luas 1 yang ini. Nah ini berarti trapesium ya kayak tadi. Berarti ini 5 ditambah ini berapa? 1, 2, 3. Oh berarti 3 ya. Berarti ditambahkan 5 ditambah 3. Oke, tingginya berapa? 6/2 teman-teman. Ditambah. Nah luas yang bawah. Oke, ini 2 nya di sini. Nah begitu. Nah sekarang utamanya ini. Trapesium juga ya teman-teman. Trapesium juga berarti ini 1 nih. 1 ditambah ini dari sini ke sini 2. Berarti 1 ditambah 2, oke. Ke bawahnya -6 kan? -6/2. Oke. Nah, teman-teman, kita cek berapa? Ini 8 dikali 3 ya, 24. Oke. Ini 8 bagi 2 4 kali 6 24. Oke. Nah, ini kan jadi minus nih. Minus kali ini, oke. 3. Oke, ini dulu minus 6 dibagi 2 -3. -3 dikali 3 -9 teman-teman. Nah, gitu. 2 dikali 24 kali 9 15. Nah, 2 kali 15 30 joule. Oke. Nah, jadi untuk nomor B usaha yang dilakukannya adalah 30 joule. Nah, itu teman-teman 30 joule. Oke, kita lanjut ke nomor C. Oke, nomor C di mana ya? Di sini aja boleh lah. Di sini boleh lah. Nomor C. Oke, nomor C itu apa? Saat posisinya 9. Oke, berarti sama kayak tadi, W sama dengan integral f dx. Oke, berarti M dikali integral A dx. Ini adalah luas grafik. Dari berapa luas grafiknya? Dari 0 sampai 9 teman-teman, panjang. Berarti dari sini sampai ujung. Oke. Berarti lanjut langsung saja 2 dikali. Nah, luas yang ini teman-teman udah ada. Tadi udah dihitung. Berapa tadi? Nah, 24 ya. Oke. 24. Oke. Nah, luas ini negatif teman-teman. Negatif ya. Oke. Kita hitung berapa? Dari sini ke sini ini berapa? 1 2 3 4. Oke. 4 tambah dulu. 4 ditambah dari sini ke sini berapa? 1 2 ya. 4 tambah 2, oke, dikali -6 dibagi 2. Nah, gitu. Oke, berapa nih? Ini 6 coret. Jadi -3 kali 2 -6. Oh, oke. 2 kali 2. Ini aja. 2 kali 2 4 kurangi. Nah, -3 dikali 6 -18 ya. Nah, gitu. Oke, 24 dikurangi 18. Berapa teman-teman? 18 sama 6 ya. 2 kali 6. Nah, berarti 12 joule. Nah, jadi jawabannya adalah untuk nomor C, usaha yang dilakukannya adalah 12 joule. Nah, ini teman-teman. Oke, cukup mudah bukan teman-teman? Oke, jadi teman-teman harus paham tentang grafik ya. Jadi kalau nanti ada integral A atau perkalian A dikali X sumbu Y dikali sumbu X, itu kan integral. Itu adalah luas grafik teman-teman. Definisi integral kan makna fisisnya dalam grafik itu luasnya. Oke. Nah, kemudian ditanya berapa kecepatan dan arah jalan partikel. Oke teman-teman, ya ini saya hapus soalnya karena teman-teman udah punya ya. Atau nanti bisa digeser ke belakang ya. Oke, yang ini saya hapus karena udah ada. Oke. Jadi saya tinggal yang kecepatannya aja. Nah, ini. Nah, oke. Kita lanjut nomor C. Nomor D. Nah, nomor D. Nah, teman-teman, apa hubungannya kecepatan dengan kerja usaha? Ada teman-teman yang dari teorema usaha energi kinetik. Berarti W sama dengan
delta K, teman-teman. Nah, W itu apa? Tadi W itu udah ketahuan, udah ada nilainya pada saat posisinya di X dengan 4 meter. Udah ada. Itu nomor A ya, teman-teman. Usahanya berapa? Usaha yang dilakukannya. Ini 42 Joule. Oke, jadi kita tulis aja langsung. 42. Oke. Delta artinya selisih. Berarti K pada saat 4 dikurangi energi kinetik pada saat awal. Pada saat 0. Energi kinetik pada saat awal itu tidak ada informasi. Artinya di sini mulainya dari A-nya sama dengan 0. Berarti kecepatannya 0, teman-teman. Oke, berarti ini 0. Berarti kita punya K4 aja. K pada saat X4. Berarti setengah mv kuadrat. Oke, 42. Oke. M-nya berapa? Masanya 2 ya, oke. Nah, ini kesiniin 2 bagi 2 jadi 1. Oke, jadi V kuadrat aja 42. Nah, jadi V-nya berapa, teman-teman? Oke, akar dari 42. Oke. Akar dari 42. Nah, gitu. Akar dari 42. Nah, 6,48 atau saya bulatkan jadi 6,5 meter per sekon. Ini, teman-teman. Jadi ini besarnya, ini lajunya. Ini adalah lajunya, teman-teman. Karena energi kinetik itu berkaitan dengan laju, besar kecepatan, teman-teman. Oke, sekarang pertanyaannya adalah berapa kecepatan? Ini maksudnya berapa besar kecepatan ya? Berapa besar kecepatan dan arahnya, karena arahnya kan udah vektor ya. Jadi kalau ditanya kecepatan nggak usah ditanya arah, harusnya berapa besar kecepatan dan arahnya. Kalau mau kecepatan saja arahnya nggak usah, karena di sini ada informasi arah. Gitu. Oke, di sini berapa besar kecepatan? Nah, besarnya udah 6,5. Oke, pada saat 4 meter ini. Nah, arahnya arah jalan posisi, arah jalan partikel. Arah jalannya gimana? Arahnya kemana? Oke. Teman-teman lihat. Nilai A-nya gimana pada saat 4 meter? Nilai A-nya positif. Oke. Oke, itu catatan yang pertama, nilai A-nya positif. Lihat geraknya. Geraknya ke arah X positif, X-nya membesar atau mengecil? Arah geraknya itu X-nya membesar ke arah positif. Positif membesar, maksudnya ini X-nya positif. Berarti si partikel itu geraknya ke arah X positif, teman-teman. Jadi ini geraknya ke arah X positif, teman-teman. Nah, gerak itu berkaitan dengan kecepatan, bukan percepatan, teman-teman, bukan. Jadi gerak itu berkaitan dengan kecepatan. Jadi gerak itu berkaitan dengan kecepatan. Jadi kecepatannya arahnya ke sumbu X positif. Nah, kalau percepatan tadi positif itu berkaitan dengan ya A-nya positif ya. V-nya positif. Ini udah tahu, teman-teman. Kalau V-nya positif, A-nya positif, berarti geraknya dipercepat. Berarti teman-teman di daerah 0 sampai 4 ini geraknya dipercepat gitu, teman-teman. Searah ya. A sama V-nya. Oke. Itu untuk nomor D. Sekarang nomor E. Sini aja lah, nggak apa-apa. Nomor E. Nah, nomor E saat posisi 7. Udah ada tadi nilainya kita. Mana? Nomor B. Nah, ini 30 Joule. Nah, berarti W-nya sama dengan delta K. Oke. Berarti 30 sama dengan KF. K saat 7 dikurangi 0. Saat 0 kan 0. Berarti langsung aja. 30 sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan cara yang sama, M-nya 2 dibagi 2 1. Jadi langsung aja V akar 30. Oke. Akar 30 berapa, teman-teman? Akar dari 30 5,47. Saya bulatkan jadi 5,5 ya. Meter per sekon. Coba teman-teman lihat arahnya. Ini lajunya nih. Ini besar kecepatan lajunya. Nah, besarnya udah nih, besarnya. Sekarang arahnya. Coba teman-teman lihat pada saat 7. Nah, dia kan geraknya tetap ke kanan, teman-teman, tetap X positif karena 7 berada di sebelah kanan 0. Oke? Berarti ini masih geraknya ke kanan. A-nya, nilai A-nya apa tadi? Oh iya, A-nya di sini. Oh iya, A-nya adalah negatif, teman-teman. Nih, ini adalah A-nya negatif. A-nya negatif. Nah, sedangkan geraknya ke kanan, berarti kecepatannya arahnya ke kanan, teman-teman. Ya, masih ke kanan. Jadi di sini kecepatan arahnya ke sumbu X positif untuk nomor E ini ya, masih tetap arahnya ke X positif. Nah, A-nya negatif, jadi V-nya positif, A-nya negatif. Apa artinya maknanya?
artinya benda diperlambat teman-teman. Ingat kalau berlawanan arah berarti benda ini diperlambat, diperlambat. Nah jadi di daerah sini, nah ini benda diperlambat, Oke, oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir, nomor F. Nomor F di mana ya teman? Di situ aja lah. Oke, sini aja ya. Nah, sini aja nomor F. Nah, nomor F, oke. Nomor F sama ya, berarti W sama dengan delta K sama, berarti W-nya udah ada tadi mana? Nah, ini dia 12 Joule. Saya tulis 12, berarti K pada saat 9 dikurangi K pada saat awal 0. Berarti langsung setengah MV kuadrat. M-nya 2 bagi 2 1. Oke, jadi akar 12 aja ya. Akar 12. Akar 12 berapa teman-teman? Akar dari 12. Nah, 3,46 atau saya bulatkan jadi 3,5 ya. 3,5 meter per sekon. Ini adalah besarnya atau lajunya, oke. Nah, di sini lihat dari 0 dari 7 ke 9 tetap membesar teman-teman. X-nya posisinya artinya benda ini arahnya kemana geraknya? Arah V-nya, arah kecepatannya masih ke arah X positif teman-teman. Arah X positif gitu teman-teman. Meskipun A-nya negatif, berarti kita tahu A-nya negatif, oke. V-nya positif, ini artinya apa? Barusan seperti yang barusan. Berarti gerak di sini adalah diperlambat, diperlambat. Jadi ini geraknya diperlambat nih, diperlambat. Nah, itu teman-teman kira-kira yang bisa dibahas di dalam nomor 6 tadi. Oke, lumayan cukup panjang penjelasannya, tapi ini tipe-tipe soal UTS teman-teman seperti ini. Kalau A sampai F itu soal UTS. Dan tipe-tipe grafik seperti ini adalah favorit ya, soal favorit di UTS. Jadi teman-teman harus banyak menggeluti mencoba soal-soal di dalam grafik. Jadi soal-soalnya seperti ini. Ini benar-benar tipe UTS. Cuman saya lupa UTS tahun berapa. Tapi ini soalnya ada di buku-buku textbook sih, ada di Holiday, di Tipler, di Young dan sebagainya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terus semangat, jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung, subscribe ya channel ini dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Salam berpsikologi.